Pada kesempatan ini, seperti yang terlihat di layar, tema kita adalah Asyra ayat. Asyra artinya 10, ayat artinya tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kiamat. Dan lebih spesifik lagi, ketika disebutkan dengan angka terbatas, Asyra ayat, maknanya adalah tanda-tanda besar kiamat, ya. Sebab para ulama kita telah memilah, telah membagi tanda-tanda dekatnya kiamat ke dalam dua kategori. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar, ya. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan pada umumnya datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada jamaah, tanda kecil kiamat yang paling awal apa? Yang mau menjawab silahkan mengangkat tangannya. Tanda-tanda kecil kiamat jumlahnya banyak sekali, tetapi yang paling awal peristiwa apa? Diutusnya Rasulullah. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan alamatus sughra al-ula, tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nabi kita ini merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Artinya apa? Itulah sebabnya nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman, ya. Apa maknanya bahwa nabi kita merupakan nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka lembaran sejarah dunia ini memasuki lembaran akhir zaman, ya. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini adalah umat manusia yang terakhir. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, karena dunia ini akan berakhir. Jadi perumpamaannya seperti sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Maka bab terakhir adalah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Buku ini sudah tinggal sekitar 5 lembar lagi. Habis itu berakhirlah dunia ini, gitu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Qul, katakan pada mereka, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi kaum Quraisy bertanya kepada Nabi kita mengenai kiamat, kapan terjadinya? Kalau benar akan terjadi kiamat, kapan terjadinya wahai Muhammad? Maka Nabi kita disuruh oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat, tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal.
terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari. Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hadisnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihis salam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah mengeluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam. Pada hari itulah Allah akan memasukkan kembali Adam ke dalam jannah. Dan pada hari itulah tegaknya hari kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya hadis ini. Dan ini mengisyaratkan harinya saja. Tapi hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, innama ilmuha indallah. Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi. Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012, ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat, ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya kan? Bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012, ya. Sudah lewat dan kiamat belum terjadi. Nah, namun di ujung ayat surat Al-Ahzab ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Nah, jadi ini perpaduan antara dua sikap. Orang beriman itu dituntut untuk memiliki sikap tawadu, rendah hati. Kalau ada orang kafir, orang jahil, orang iseng bertanya kepada kita, "Hai muslim, kamu kan merasa benar, coba sebutkan kapan kiamat terjadi." Jawab dengan jujur, innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tapi di lain sisi, lewat ayat ini Allah Ta'ala meminta kita orang beriman untuk memiliki mentalitas la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi kita tidak boleh bermentalitas terus menerus menghibur diri dengan mengatakan, alah, ngapain sih dengerin ustadz tuh ngomongin kiamat, kan masih lama kiamat, gitu. Kita masih punya rencana bikin townhouse di bulan, belum rencana kita bikin apartemen di Mars, di Jupiter, gitu. Belum lagi kita masuk ke era alternative intelligence, ya, alat-alat canggih elektronik yang nantinya kita tinggal naik mobil tidak perlu pakai driver, cukup naik mobil, duduk, kita bilang antar saya ke jalan Iskandar Muda, gitu, nomor sekian, nah, udah mobilnya bergerak sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak demikian. Kita orang beriman ini orang yang terus menerus, ya, menanamkan dalam diri, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Jangankan kita yang hidup di tahun 1440 Hijriah, ada riwayat mengatakan pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah, dia lihat di kejauhan ada asap membumbung.
Asap itu bahasa Arabnya dukhan. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintunya, dia teriak-teriak, ad-dukhan, 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 katanya. Asap, asap, kabut, 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 katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk asap di kejauhan, dia bilang ad-dukhan, katanya. Mereka masih bertanya-tanya, ada apa dengan asap itu wahai sahabat? Maka kata sahabat ini, kalian ini bagaimana? Apa kalian tidak ingat keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat sudah dekat, bila mana sudah muncul ad-dukhan. Bayangkan ya, itu 15 abad yang lalu seorang sahabat begitu sensitif menangkap sebuah fenomena dikaitkan langsung dengan alamatus sa'ah ya. Dan perlu kita ketahui, ad-dukhan ini kalau kita tinjau dari sudut pengelompokan tanda-tanda kiamat, dia termasuk apa? Alamatus sughra, tanda kecil, ataukah alamatul kubra, tanda besar? Ad-dukhan termasuk yang mana? Tanda besar. Artinya apa? Artinya sahabat itu bukan saja mengatakan ini tanda kiamat, tapi ini tanda besar kiamat. Sedangkan tanda besar kiamat itu munculnya belakangan, ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Jadi kalau sahabat saja 15 abad yang lalu begitu rupa sensitifnya mengkait-kaitkan peristiwa dengan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, kira-kira kita yang hidup sekarang ini di tahun 1440 Hijriah atau abad 21 Masehi, pantasnya lebih santai atau lebih serius? Ya lebih serius lah, karena jarum jam berputar ke depan, tidak ada ceritanya jarum jam berputar ke belakang ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi diutus, setelah itu tanda kecil demi tanda kecil bermunculan. Nah namun demikian, sekalipun sebahagian besar tanda-tanda kecil muncul terlebih dahulu, ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan ya. Sebagai contoh, zuhur al-mahdi, hadirnya al-mahdi. Al-mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi dia gelar seseorang. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, tidak kita jumpai Mahdi itu termasuk tanda besar. Artinya dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi pada saat tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Artinya apa? Dia termasuk tanda kecil yang datang belakangan ya. Bahkan ada tanda kecil lain lagi yang datangnya belakangan sekali. Apa itu? Tanda yang mengisyaratkan peristiwa berakhirnya umur umat Islam ya. Tanda apa itu? Tanda yang dikatakan dalam hadis, angin lembut berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Angin ini lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi. Angin ini tugasnya mencari-cari orang beriman, sampai orang yang imannya tinggal seberat biji zarrah sekalipun dicari sama angin ini. Untuk diapakan? Untuk diwafatkan baik-baik. Dan kalau semua orang beriman sudah wafat terkena angin lembut ini, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggallah yang tersisa di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa
kiamat, ya. Nah, angin lembut ini dia tidak termasuk 10 tanda besar. Kita tidak temukan dalam hadis 10 tanda besar angin lembut, tidak ada. Berarti dia tanda kecil. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah banyak sekali yang bermunculan. Sudah 9 tanda besar muncul, tinggal satu lagi tanda besar belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk berkumpul mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, tanda-tanda besar ini jumlahnya 10 dan umumnya semuanya datang belakangan. Ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Apa ciri-cirinya? Di antara ciri-ciri tanda besar ini adalah 10 tanda besar ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan seperti manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji-biji tasbih, ya, yang diikat dengan benang, dengan tali, ya. Lalu kemudian ketika tali atau benang ini digunting, maka biji-biji itu akan berjatuhan dengan cepat, satu mengikuti yang lainnya. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda besar yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya akan muncul dengan cepat. Waktunya tidak berjauhan, gitu. Kemudian ciri lainnya lagi dari tanda besar adalah semua tanda-tanda besar itu mempunyai sifat luar biasa, extraordinary, keluar dari hukum yang biasa berlaku. Misalnya apa? Tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jelas ini peristiwa yang keluar dari kebiasaan hukum yang berlaku. Selama ini sunnatullahnya matahari itu terbit dari timur, tiba-tiba pada suatu hari dia terbit dari barat. Dan memang ini peristiwa yang besar. Ini tanda besar. Kata Nabi, kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itulah tanda babut taubah, pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat pada hari di mana matahari sudah keburu terbit dari barat, tidak akan diterima, terlambat dia, ya. Contoh lain lagi, dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, jika binatang ini sudah keluar dari perut bumi, binatang ini diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Jelas ini peristiwa yang keluar dari hukum yang umumnya berlaku. Dan bahkan binatang ini akan menjalankan suatu tugas tertentu. Apa itu? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu akan dibuat cemerlang, akan dibuat bersinar wajahnya. Tapi kalau ketemu orang kafir, maka dia akan stempel hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku hidup di masa binatang melata ini keluar dari perut bumi, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajahnya, ya. Nah, jadi semua tanda-tanda besar itu bersifat extraordinary, ya, luar biasa. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Isya jam berapa? 7 lewat 10. Oh ya, berarti kita break sholat. Oh, azan saja. Okay. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis yang kemudian hadis ini sering disebut hadis Jibril, ya. Kata Umar bin Khattab, bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat duduk bersama Nabi dalam satu majelis, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya hitam legam.
Tidak seorang pun di antara kami yang mengenali dia. Namun tidak ada atharus safar, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Ya. Kalau zaman sekarang datang orang berpakaian putih kayak saya begini ke masjid sini, nggak ada yang kenal dengan saya, ya kan? Tanda-tanda perjalanan jauh juga nggak ada. Kenapa? Ya karena dari sana, dari Depok, ya kan, naik pesawat tertutup, ya, landing dijemput sama Syekh Baraja, naik mobil tertutup, ya kan. Tapi di zaman itu orang berkendaraan naik onta, naik keledai, naik kuda, jalan kaki, lewat padang pasir, bajunya putih, pasti ada bekas-bekasnya. Ini aneh ini orang. Para sahabat sekota Madinah nggak ada yang mengenali dia, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, langsung duduk di depan Nabi dan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dia ajukan, akhbirni anil iman, anil Islam. Coba terangkan kepadaku tentang Islam. Nabi jelaskan rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat 5 waktu, saum Ramadan, bayar zakat, dan haji man istata'a ilaihi sabila. Sodakta, kata dia, Anda benar. Maka dalam riwayatnya Umar itu mengatakan, kami pun heran. Laki-laki ini yang bertanya dijawab sama Nabi, dia pula yang memberi penilaian. Ya, siapa ini? Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman. Coba terangkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang iman. Diterangkanlah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sodakta lagi, kata dia, benar Anda. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi jelaskan dalam satu kalimat definisi ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Maka pertanyaan yang berikutnya, akhbirni anis sa'ah. Coba beritakan kepadaku tentang kiamat. Ya. Nah di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, tapi dikejar terus sama dia. Dia tanya lagi, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat sudah dekat? Nabi sebutkan 2 tanda dalam hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, bila mana budak perempuan sudah melahirkan majikannya. Dan yang kedua, bila mana orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba, sibuk membangun, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Selesai. Laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Nabi bertanya kepada Umar yang duduk di sampingnya, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata Umar. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Masya Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, sebahagian ulama mengatakan hadis Jibril ini hadis ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, 40 hadis kumpulan Imam An-Nawawi, hadis nomor 2, ya. Hadis ini menurut sebagian ulama merupakan hadis yang telah memeras, ya, dinul Islam, ajaran Islam yang begitu luas, begitu dalam macam samudra, ke dalam 4 cabang ilmu pokok. Yang pertama, ilmu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah praktis, yaitu rukun Islam. Yang kedua, yang berkenaan dengan akidah, keimanan, yaitu rukun iman. Yang ketiga, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, pensucian hati, ya, itu al-ihsan. Nah, sedangkan yang keempat, ilmu yang berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Nah, 4 ilmu ini sangat penting. Nah, cuman kita sayangkan
bahwa dari 4 cabang ilmu ini, cabang yang keempat ini termasuk ilmu yang tidak terlalu banyak umat Islam yang memberi perhatian kepadanya. Padahal justru ilmu ini sangat penting, apalagi buat kita yang hidupnya jaraknya begitu jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pengalaman kami, setelah kita mendalami kajian tentang akhir zaman ini, justru yang timbul dalam diri kita adalah ketentraman batin, bukan keresahan, tidak, ketentraman batin. Banyak orang ketika mendengar sebuah kajian sudah ada judul kiamatnya, tiba-tiba udah ketakutan aja gitu. Ini apa nih ngomongin kiamat gitu. Padahal justru semakin kita mendalami pengetahuan tentang alamatus sa'ah, banyak hal yang kita tiba-tiba terbuka pikiran kita ya. Di antaranya misalnya apa? Dengan kita mempelajari ilmu tentang akhir zaman ini, apa-apa yang para sahabat dahulu tidak faham, kita sekarang bisa faham. Ambil contoh sederhana saja. Kata Nabi, kelak nanti akan muncul kendaraan setan dan rumah setan. Nah, ini ketika pertama kali diriwayatkan hadis ini, tidak ada seorang sahabat pun yang mengerti apa makna Nabi di balik kalimat ini. Abu Hurairah radhiyallahu an hafal hadis ini, dan beliau termasuk sahabat yang usianya panjang, sehingga Nabi sudah wafat, banyak sahabat sudah wafat, beliau masih hidup di tengah-tengah kalangan generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah generasi yang tidak ketemu dengan Nabi, tetapi ketemu dengan para sahabat. Nah, jadi ketika dia berbicara tentang hadis ini di hadapan generasi tabi'in, kata Abu Hurairah, ada satu hadis tentang alamatus sa'ah di mana Nabi mengatakan, kelak nanti tanda kiamat adalah munculnya kendaraan syaitan dan rumah syaitan. Sewaktu Nabi pertama kali menyampaikan hadis ini, tidak ada seorang pun dari kami para sahabat yang mengerti maknanya. Tetapi aku sekarang yang hidup sampai usia ini sudah mengerti sebahagian hadis ini. Aku sudah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri munculnya kendaraan-kendaraan syaitan. Apa itu maknanya wahai Abu Hurairah? Para tabi'in bertanya. Kata Abu Hurairah, maknanya adalah di zaman kita sekarang ini seringkali orang bepergian seorang diri, tetapi dia menggunakan 2 ekor unta. Yang satu untanya kosong, nggak ada pengemudinya, nggak ada yang naik di atasnya, ya kan? Kemudian dia sendirian naik unta yang satunya lagi. Di zaman Nabi dulu nggak ada ceritanya begitu. Bahkan di zaman Nabi kalau pergi berperang ya, seringkali jumlah prajuritnya ratusan, sementara ontanya nggak sebanyak jumlah pasukannya. Jadi istilahnya di zaman tabi'in itu sudah muncul yang namanya kendaraan serep ya, kendaraan cadangan gitu, yang nggak dipakai tetapi ya berjalan begitu. Tapi bagian yang kedua dari hadis ini aku tidak faham, kata Abu Hurairah. Maksudnya rumah syaitan. Hari ini kira-kira kita sudah menyaksikan belum rumah syaitan? Okay. Jadi hari ini setidak-tidaknya kalau di Jakarta, di Pondok Indah itu banyak rumah-rumah syaitan. Bagus-bagus rumahnya Pak, tetapi nggak ada yang menghuni, sekedar investasi saja ya. Yang menghuni siapa? Syaitan. Ya. Baik, saya sudah diisyaratkan bahwa sebentar lagi azan, kita skors sekarang langsung ya, fadhil.